Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan, memberikan nikmat umur dan memberikan nikmat iman dan Islam sehingga kita bisa kembali lagi di pertemuan Ramadan kali ini. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat beliau, pengikut beliau sampai hari kiamat. Alhamdulillah. Tatkala ketika kita mendapatkan penyakit zahir seperti misalnya sakit kepala, sakit gigi, dan nyeri otot misalnya, maka kita akan segera untuk mencari obat untuk menghilangkan rasa sakit itu. Karena rasa sakit zahir ini telah nampak oleh kita atau telah kita rasakan. Bagaimana kalau kita ada terserang penyakit yang mana penyakit itu adalah letaknya di hati atau di batin, seperti penyakit iri dengki, hasad, sum'ah, riya, hubul mal, kemudian lagi sifat kibir, takabur, dan lain sebagainya. Bagaimana caranya kita untuk membersihkan penyakit-penyakit batin itu agar tidak bersarang di hati kita? Kemudian lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahfidh janahaka lil mu'minin, rendahkanlah sayapmu kepada orang mukmin. Sayap di sini maksudnya adalah tanganmu kepada orang-orang mukmin. Adapun penyakit batin yang bisa menjauhkan kita daripada surga adalah sifat sombong. Karena mana sifat sombong ini juga berada pada iblis, yang mana dengan sifat sombong ini telah mengeluarkan dia dari surga, akhirnya menjadi kekal di neraka. Karena sifat sombong merasa lebih baik daripada orang lain. Kemudian lagi ada beberapa penyebab orang itu bisa bersifat sombong. Yang pertama adalah karena harta. Kemudian yang kedua karena jabatan. Kemudian yang ketiga karena ketampanan. Kemudian yang keempat karena keturunan. Dan juga penyakit-penyakit batin. Ada macam penyebabnya. Bagaimana kalau misalnya kita ada penyakit batin tadi, hendaklah kita bersihkan. Bagaimana caranya membersihkan? Dengan cara bil khidmah wat tawadu, dengan cara melayani dan dengan cara merendahkan diri. Kalau misalnya sebagai pejabat, sebagai orang yang berada posisinya di atas, bagaimana melayani kepada rakyatnya, melayani kepada orang yang di bawahnya, yang dipimpinnya, hendaklah dia melayani agar hatinya bersih daripada penyakit sombong. Kemudian lagi kalau dia banyak mempunyai harta, maka hendaklah diinfakkan hartanya melayani umat dengan cara menginfakkan harta baik kepada fakir miskin, kepada kaum duafa, anak yatim, dan kepada para janda, agar hartanya tadi bermanfaat dan bermanfaat bagi orang lain. Begitulah caranya untuk membersihkan diri dengan cara melayani orang lain. Kemudian lagi bagi para pelajar, para siswa, bagaimana berbuat baik kepada orang tua. Bagaimana dia melayani orang tua di rumah dengan cara membantu orang tua di rumah, dengan cara membersihkan rumah, dengan cara mencuci piring atau mencuci pakaian sendiri. Jangan sampai kita memberatkan orang tua, hendaklah kita melayani orang tua yang ada di rumah. Kemudian lagi bagi seorang suami, bagaimana kita bagaimana menjadi pemimpin dan melayani seorang istri di rumah. Pada Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita bagaimana Rasulullah itu menjadi membantu orang tua, pemimpin di luar dan pemimpin di rumah tangga, sekaligus beliau menjadi melayani istri beliau di rumah, seperti membersihkan rumah beliau sendiri. Kemudian lagi menyapu rumah adalah pekerjaan seorang istri yang beliau bantu. Nah, demikianlah beberapa hal yang harus kita lakukan agar hati kita bersih daripada penyakit batin, yaitu dengan cara tadi, yaitu bil khidmah, dengan cara melayani.
wat tawadu, dengan cara rendah diri, agar hati kita ini bersih, bening, agar hati kita bebas daripada penyakit-penyakit batin. Sahabat al-khair dimanapun berada, alhamdulillah. Kemudian lagi, bagaimana cara membersihkan hati ini selain daripada bil khidmah? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in siqalun wa siqalul qalbi zikrullah. Setiap sesuatu itu ada pembersihnya. Adapun pembersih hati adalah berzikir kepada Allah. Dengan cara memperbanyak zikir kepada Allah, mengingat Allah, mengingat nikmat-nikmat Allah, mengucap zikrullah, la ilaha illallah dan sebagainya, maka itulah bisa membersihkan dan menghancurkan sifat-sifat sombong yang ada dalam hati dan jiwa kita. Sahabat al-khair dimanapun berada, alhamdulillah, semoga demikianlah. Semoga kultum yang singkat ini bermanfaat bagi sahabat al-khair semua dan bermanfaat bagi ulun pribadi. Barakallahu fikum. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.